Ya. Nah, ini dibuka di Excel. Seperti biasa. Ini kita buka di Excel. Cara bukanya itu ini cara buka. Nah, ini rubah ini menjadi whole file ya, sehingga semua file itu muncul ya, yang teksnya juga muncul. Kemudian ini kita open. Nah, di sini pastikan di langkah pertama itu terpilih delimited. Pastikan ini terpilih delimited ya. Kemudian setelah itu kalau ini terpilih delimited langsung finish. Nah, sehingga datanya itu akan terkelompokkan seperti ini ya. Data itu akan langsung terkelompokkan seperti ini. Nah, ini ada data-data yang tidak terpakai seperti KF. Ini kan hanya pembatas data saja. Ini kita hapus ya. Ini semua kita hapus. Oh sorry, ini ternyata dia tugas, oh ya, ini kecepatan anginnya. Ini kita hapus. Nah, sekarang untuk kecepatan angin yang kita gunakan itu adalah U dan V ya. Nah, ini kita hitung resultan ya. Ini kita hitung resultannya itu langsung saja ya. Resultannya itu sama dengan bagaimana? Bagaimana resultannya? Akar pi pangkat 2. Akar ya. Saya perbesar lagi supaya semua bisa lihat. Ya, jadi resultannya itu ya, resultannya itu sama dengan akar atau di sini square root. Ya, kalau dia itu dia square root U kuadrat ya, U pangkat 2 ditambah P pangkat 2 enter. Nah, ini resultannya ini. Ya. Kemudian arah resultan. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Ya. Jadi arah resultan itu. Kenapa itu bukan fix, bukan delix? Tahu? Gimana kata tadi? Udah tulis video. Sentral video. Ini. Oh. Coba ulang. Buka ulang. Nah, arah resultan itu ini kalau di kuadran pertama salah satunya ya. Kalau di kuadran kedua salah satunya, kalau kuadran ketiga salah satunya dan seterusnya. Berarti persamaan yang kita masukkan di sini itu harus mengakomodir keempat kuadrannya itu. Ya. Nanti dia secara otomatis memilih persamaan mana yang digunakan. Ya. Paham maksud saya? Karena kan data yang ada di setiap waktu ini kan bisa saja dia ada di kuadran pertama, ataukah di kuadran kedua, atau kuadran ketiga, atau kuadran keempat. Ya. Betul ya? Paham situ? Dari data gelombang, data angin ini itu bisa saja ada di kuadran pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat. Nah, sementara di sini ya kita harus menggunakan persamaan yang mengakomodir keempat kuadran tersebut ya, sehingga secara otomatis nanti Excel akan menghitung dia berada di kuadran keberapa. Jadi contoh ini kan U positif dan V positif, berarti dia pasti di kuadran pertama. Kita cari di bawah. Nah, ini sudah ada yang U positif, V negatif, berarti ini di kuadran Kedua. U positif, V negatif, kuadran kedua. Kita cari lagi
kita cari lagi, ini ada Negatif dengan negatif. ya, U negatif, P negatif, berarti dia di kuadran Tiga. ketiga. Nah, kita cari lagi. Ada enggak? Nah, ini U negatif, P Negatif dengan positif. Berarti dia di kuadran keempat, ya. Berarti untuk arah ini persamaan kita itu harus mengakomodir keempat kuadran itu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Itu kita gunakan. Ini saya kasih dulu untuk yang kuadran pertama ya. Arahnya sama dengan if dalam kurung. Nah, ini harus ada syaratnya. Jadi kalian syaratnya itu di setiap kuadran itu ada, ya. Jadi kalau untuk kuadran pertama itu berarti apa? U-nya lebih besar dari 0. Betul ya? Sama dengan if dalam kurung U, ya. Jangan negatif, ya. U besar dari 0, ya. Dan jadi sini harus ada dan n dalam kurung U besar dari 0, V juga besar dari 0, ya. V besar dari 0. Maka nilainya itu adalah, nah ini kita gunakan salah satunya, apakah yang pertama ini sama dengan arcus tangen dalam kurung U dibagi V, ya. Ini balas kurung, ya. Kalau tidak berarti ada di kuadran yang lain, bukan di kuadran pertama. Nah, sini saya kasih saja dulu angka 0, ya. Nanti kalian teruskan. Nah, ini hasilnya, ya. Tapi ini hasilnya dalam apa ini? Kuadran 1. Ya. Kuadran 1. Kalau Excel itu dihitung arcus tangen, arcus sinus dan seterusnya, itu satuan sudutnya itu dalam apa? Derajat. Dalam radian, ya. Nah, berarti ini kita rubah ke dalam derajat, ya. Nah, mengubahnya ke dalam derajat itu degree, ya. Degrees dalam kurung. Jadi kita rubah ke dalam derajat. Jadi sudutnya itu 77 derajat, arahnya itu 70 derajat. Ini masuk akal tidak? Bagaimana mengeceknya itu masuk akal? Bagaimana mengeceknya kalau itu masuk akal? Ya. Ini dalam derajat, ya. Bagaimana mengecek kalau 77 ini masuk akal? Ya, kalian kalau harus menghitung itu, saya selalu sampaikan itu, kalau kalian menghitung dapat angka jangan langsung puas, ya. Harus dicek betul tidak yang kalian hitung. Ya, karena kalau hanya angka saja, ya bisa saja kalian keliru dalam memasukkan angka atau keliru dalam menghitung, ya. Nah, ini harus kita cek betul tidak ini arahnya 77 derajat. Bagaimana cara mengeceknya? Ya, yang pertama itu dia harus sudutnya antara 0 sampai 90. Betul ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, nah ini kita harus lihat nih yang mana besar antara nilai U atau nilai V. Berarti kita akan bisa mengecek kalau misalnya U lebih besar dari V, berarti sudutnya itu harus lebih besar dari 45 derajat. Iya? Gitu ya? Betul tidak? Kenapa bisa? Kalau U lebih besar dari V, kenapa dia harus sudutnya lebih besar dari 45 derajat? Kenapa bisa? Ya, kalau U dan P itu sama, kan sudutnya itu persis 45 derajat. Ya. Berarti kalau U yang lebih besar, maka resultannya akan condong ke mendekati U atau mendekati arah timur, ya. Nah, sekarang hasil yang kita dapatkan ini lebih besar dari 45 derajat. Nah, itu saya kira sudah cukup untuk mengecek, ya, mengecek sudutnya. Nah, ini tidak cukup sampai sini. Kenapa? Karena kalau ini kita copy ke bawah, ya, kita copy semua untuk data, ini tidak mengakomodir untuk kuadran-kuadran yang lain. Masih ada 3 kuadran yang tidak akan terhitung. Nilainya akan dikasih sama dengan 0. Ya? Betul?
Betul. Nah, kalau yang ada di kuadran 1, itu dia akan hitung nilainya. Ini ya, berarti ini kuadran 1 semua. Nah, sekarang kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu belum terhitung ya. Nah, bagaimana untuk kuadran selanjutnya? Nah, di sini tadi yang angka 0 ini kita ganti lagi untuk kuadran yang kedua. Ya. Angka 0. Bagaimana caranya itu? Ini kita kasih lagi if ya. Jadi, bagaimana persyaratan untuk kuadran kedua? If dalam kurung apa persyaratannya untuk kuadran kedua yang saya katakan tadi? U-nya positif, V-nya negatif. Nah, U-nya positif, V-nya V-nya negatif. ya. Jadi ini jika sama yang di atas tadi ya. N dulu ya, karena ada 2 U positif dan V negatif. Negatif. Ya. Berarti kita pakai dan di situ. Dan ya. Ya, Jadi U besar dari 0 dan V kecil dari V kecil dari 0 ya. Ini balas kurung. Nah, ini titik koma. Maka nilainya itu berapa? Maka nilai sudut di situ sama dengan lebih besar dari 90 Ya. sampai nilainya sama dengan 90 dan 180. Nah, kita gunakan yang salah satunya ini. Nah, bisa saja ini yang kita ini yang kita gunakan. Jadi alfanya itu sama dengan 90. Ini 90. Saya kasih degree di atas ya. Saya kasih degree di atas. Ini saya bisa kasih 90 ditambah arkus tangan V per U. berarti degree-nya itu masuk di sini supaya di atas juga itu. Jadi ini degree saya harus di sini. Ini saya pindahkan di arkus tangan. Nah, karena di sini saya menambahkan 90 berarti degree-nya di sini ya. 90 ditambah Arkus tangan V per U. ditambah degree dalam kurung arkus tangan. V per U. Bagaimana arkus tangannya? V dibagi U. ya. V dibagi. Tapi ini kita kasih nilai absolut ya. Ini kita kasih nilai absolut. Arkus tangan dalam kurung absolut ya. Ini kita kasih absolut. Kalau tidak kita kasih sama dengan 0. Mudah-mudahan tidak error. Enter too many arguments for this. Nah, ini berarti koma-komanya. Ini kita perhatikan ya. Jadi ini kurung pertama, ini kurung kedua, ini sudah terbalas. Kemudian oke sudah terbalas. Kemudian if n U besar dari 0, B kecil dari 0, maka nilainya berarti di sini harus ada ini lagi ya untuk balasnya itu. Untuk balasnya if ya 90 ditambah degrees arkus tangan ini, kemudian ini balasnya ini. Oke, berarti ini kurang balasnya 1 ya. H ini Oke, Pak. Nah, ini Begitu masalah oke kurung kan. ini. Ya. Saja begitu kok oke kan. Kena perbaiki gitu. Dia tanya perbaiki. Angin. Belum bangka saya. Ini masalah kurung, ini oke. Angin kok ini. Kemudian ini. Oh ini posisi. Kalau tidak,
gelombang angin. Belum. Kau angin, sendirimu angin. Kau angin. Yuk. Angin karena 90 ditambah Gelombang. kau angin sendiri. Oh. Baru mau ejek kah? Jangan kayak mau video kak. kalau tidak nilainya 0. Belum, baru angin ini panjang ini. Iya, ditambah-tambah berkilo-kilo sampai 20 tadi. Wow. Bentar ya. Pak. Codingannya. Silakan dicoba dengan datanya juga, dibuka di Excel sambil dicari ini. Kayaknya ada perbedaannya deh.